Kembali lagi di Berita Akhir Pekan bersama dengan Abdur Arsyad. Halo Saranggote. Nah ini pertanyaan buat Bang Abdur. Biasanya kalau yang boomer gue tanyain hal yang sama Bang. Apa tuh? Lu gimana rasanya tadi melihat masuk ke kantor ini, ngelihat anak-anak dari USS Fit ini? Anak ini yang katanya saya baru lihat langsung, maksudnya selama saya nonton konten-kontennya Sastra Silalahi ya. Betul. Skena. Saya baru lihat, oh ini orang-orang pakaian skena itu maksudnya begini. Iya. Baju lebar. Celana lebar. Kayak gini kan dulu cuma Aladin yang pakai Bang kan. Sekarang anak skena pakai juga. Anak skena gitu. Oversize istilahnya. Istilahnya oversize. Ya, ini pakai rompi-rompi begini, dia bukan tukang parkir, emang fashion begitu. Fashion, rompi. rompi. Begitu, ya kan. Bukan juga anak National Geographic bukan ya? Bukan gitu. Memang gitu. Dulu wartawan National Geographic doang tuh yang gitu-gitu. Pakai rompi. Kalau enggak relawan ACT. Oh iya. Biasanya relawan ACT. Ya beda fungsi kalau itu rompinya. Beda fungsi ya. Ini skenanya yang begitu. Tapi baru ini Bang datang ke kantor yang memang banyak Gen Z dan ya startup kayak begini. Betul. Maksudnya estetik kayak ini tidak di semen. Enggak di aci apa segala macam, memang dibiarkan seperti ini. Kalau di tempat-tempat lain kan itu tembok. Kemudian ditempel jadi batu bata. Betul, ya. Kalau ini beneran nih batu bata nih. Harus asli soalnya. Kalau Gen Z tuh dekorasi harus real. Soalnya kan sifat udah fake kan. Jadi enggak juga ya, teman-teman. Enggak semua. Oknum itu oknum, Bang. Oknum. Tapi ini yang capek tukangnya sih. Tukangnya capek. Iya kan, kalau tukang-tukang dulu tuh kan ya udah deh tampil batu bata asal aja enggak apa-apa. Betul. Kan abis itu dia lapisin. Oh iya. Tapi kalau kayak gini ya, itu dia harus rapi dari awal gitu. Iya ya. Berarti estetik Gen Z itu sebenarnya menyulitkan circle kuli ya. Iya. Jadi circle kuli akhirnya merasa tertekan dengan kemauan-kemauannya Gen Z ini. Gen Z gitu. Oh iya ya, benar. Itu jadi, musuh Gen Z sebenarnya ya para kuli sebetulnya. Pas ada kerjaan bangun apaan? Startup. Ya elah. Apotek aja dah, apotek dah gue gitu. Males dia kerja kayak gini, Bang. Job sulit bagi kuli kayak gini. Bikin apotek lebih enak. Oke, Bang Abdur, nih jadi karena ini berita akhir pekan, kita mau tahu opini Bang Abdur tentang berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini. Siap. Apalagi nih berita-berita? Nah, pertama ini tentang polusi. Akhirnya kemarin diguyur hujan, tapi katanya tidak terlalu berdampak katanya ternyata. Nah, saya tidak tahu. Yang kemarin itu hasil dari manipulasi cuaca atau memang keadaan alamnya memang lagi hujan. Kebetulan saya kemarin tidak ke Jakarta, di Depok doang. Nah di Depok hujan tuh. Saya tidak tahu kalau Jakarta hujan juga ya. Hujan juga. Oh di Depok hujan juga. Hujan deras banget. Oh. Dan cukup lama sampai jam 9-10 malam masih hujan. Nah berarti mungkin kalau dia Jakarta hujan juga berarti merata tuh hujannya. Polusi itu sampai Depok juga atau sebenarnya cuma di Jakarta doang ya? Sampai anginnya sampai sana. Sampai sana. Dan memang Depok juga banyak juga kan kendaraan. Iya. Soalnya kalau kayak di sini kan Jakarta Selatan polusi tuh orang pada ISPA, pada flu gitu kan. Nah, betul. Di Jaktim pada sehat-sehat aja. Pas gue tanya kan kayak, lu nggak polusi tapi kita udah terbiasa katanya gitu. Nama dia orang Jaktim, orang Cikarang kayaknya biasa kayaknya udah biasa deh. Tidak terganggu oleh polusi ya. Memang asapnya itu ada juga yang bilang itu dari PLTU yang di daerah Banten, asapnya kebetulan lagi ke Jakarta. Ya. Dan orang bilang kalaupun kita beli mobil listrik itu akan lebih parah karena chargernya tetap dari PLTU juga. Betul. Ada juga yang bilang begitu dan segala macam. Kemudian limbah baterainya juga belum tahu juga limbahnya bisa ini segala macam. Berarti apa dong solusi polusi yang sebenarnya Bang menurut lu? Solusinya meninggal. Meninggalkan ibu kota untuk membuat ibu kota yang baru. Mungkin. Memang Jakarta padat sekali sih. Kita kalau mau bilang solusinya transportasi umum, dengan sekarang yang orang banyak menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum aja udah penuhnya minta ampun. Apalagi kalau yang orang meninggalkan kendaraan pribadi semuanya naik kendaraan umum. Saya tidak tahu tuh KRL kayak apa tuh. Iya, KRL Manggarai jam 5 sore kan polusi wibu di sana, bukan memang nggak ada asap tapi banyak orang pakai tas Acer gitu. Gue pas naik di sana gue pikir kayak mendingan polusi udara dah gitu kan, jadi kenapa orang wibu harus pakai tas Acer?
Bawa laptop. Tapi memang banyak banget. Saya kan sering naik KRL. Banyak banget orang di dalam KRL tuh nonton kartun. Banyak iya banget. kan memang iya kan. Banyak banget. Nonton kartun nggak? Nonton kartun banyak banget. Kalau di MRT pada nonton Netflix, nontonnya drakor gitu-gitu. Betul. Kalau di KRL tuh, nah anime-anime itu Anime biasanya. banyak banget. Dan animenya tuh bukan One Piece apa Attack on Titan, anime entah berantah yang kita nggak tahu. Iya, yang saya nonton juga karena kalau misalkan dia nonton One Piece, kayaknya ini wibu baru. Benar. Tidak mungkin, tidak mungkin wibu lama baru nonton One Piece. Iya. Saya lihat, kadang-kadang saya lihat gitu, saya bilang, ini anime apa ya? Iya benar. Tokohnya saya nggak pernah tahu. Apa gitu-gitu. Itu udah wibu-wibu yang kelas atas tuh. Nah itu yang naik KRL setiap hari yang kayak gitu. Jadi sebenarnya selama ini wibu lah yang menghambat polusi ya sebetulnya. Dia naik KRL sejak lama gitu. Betul. Iya, gitu. Berarti mungkin cara mengurangi polusi ya perbanyak distribusi anime-anime yang nggak jelas ya. Itu mungkin. Ya, karena nggak ada orang naik nonton Ninja Hattori, nggak ada. Nggak ada. Doraemon gitu nggak ada nonton. Nggak ada. Jadi anime-anime yang kita tidak tahu. Oke, nah berita kedua nih Bang. Apa tuh? Jadi Pak Jokowi meresmikan LRT Jabodebek ya. Bukan Jabodetabek, Tangerang nggak ada berarti LRT ya. Oh, Tangerang belum. Jabodebek meresmikan moda transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Betul. Hari ini nih Senin waktu kita syuting ini tanggal 28. Ini sudah bisa dipakai masyarakat umum ya? Udah bisa dipakai. Ya, cuman emang di depan tuh ada peringatannya ngetap kartu jangan salah kayak artis gitu katanya ada. Takutnya viral lagi kan, takutnya gitu. Takutnya waktu kan yang salah ngetap kan Ari Lasso tuh. Ari Lasso. Bukan Ari Lasso juga yang salah sih sebenarnya. Mereka ngetap, memang udah salah dari awal, ngetap di sini, masuknya di sini. Jadi saling ini akhirnya Ari Lassonya yang ketahan gitu karena dia ngetap untuk Pak Jokowi. Dia ngetap yang kebuka Pak Jokowi. Pak Jokowi yang masuk. Nah, Pak Jokowi jalan, kemudian ngelihat Ari Lasso ketahan tuh kan. Ketahan kayak mungkin dalam hatinya Pak Jokowi, ketahan lagi tahu gini ngajak Once aja nih. Iya. Apalagi Once mau gabung partai saya gitu kan mungkin. Udah jadi caleg. Caleg DPR RI itu dari partainya beliau. Siap berjanji untuk DPR. Siap. Iya. Nah, tarif promo itu 5.000 sampai September, tapi berikutnya itu 5.000 untuk 1 kilometer pertama, berikutnya 700 per kilometer ya, termasuk ya murah lah ya, bisa apa itu mahal ya? Iya, tapi kalau dibanding KRL jadi mahal. Ya. Lebih mahal dari KRL. Karena KRL itu kan dia setahu saya sampai stasiun Manggarai 3.000. Iya, tapi KRL emang murah banget kan. Itulah kenapa dia padat dan ada orang-orang tas Acer tadi karena harganya segitu gitu. Di MRT udah nggak ada yang udah pakai masker tuh udah boleh enggak kan. Tapi di KRL orang masih pada pakai masker gitu. Karena ini polusi wewangian. Polusi wewangian. Betul. Apalagi di jam-jam pulang kerja itu semua orang kan KRL tuh dia jalan cepat-cepat, ngerem mendadak. Iya, Jadi semua orang akan berusaha untuk pegangan. Nah, disitulah polusi wewangian terjadi. Tangan ke atas semua. Semua. Ini polusi wewangian ini tidak hanya bapak-bapak, mau siapapun gitu. Kalau dia wangi wangi aja kita satu gerbong. Jadi memang masker itu adalah senjata utama kita untuk menghindari itu. Berarti harusnya KRL bekerja sama dengan Rexona gitu-gitu ya harusnya. Harusnya ini malah sama kopi kenangan. Nah ini pertanyaannya nih Bang nih, apa sih yang bikin orang males pakai transportasi publik? Kalau gue sih tadi ya, gue naik MRT tuh nggak males, naik ojol gue hampir tiap hari naik gitu. Yang gue males ya Transjakarta sama KRL karena ya tadi itu sesek dan polusi wewangian tadi kan. Betul, sebenarnya yang bikin orang males naik KRL dan terutama Transjakarta itu sebenarnya karena waktunya tidak pasti. Waktu tidak pasti. Transjakarta terutama ya. Kalau KRL itu masih bisa diprediksi tuh. Kemudian banyak banget emang, rame sekali. Jadi untuk orang yang misalkan ya taruhlah yang bepergian dia harus bawa jas gitu. Iya. Kan ada tuh orang yang pakai pakaian lain tapi dia harus tenteng-tenteng jas gitu. Dia mau acara misalnya. Mau acara. Gitu kan. Nah itu sangat merepotkan kalau dia naik Transjakarta. Iya betul sih. Dan kadang Transjakarta juga yang busway kadang masih ada aja yang nutupin jalan busway, kadang macet-macet juga kan. Iya. Karena banyak yang ngambil jalurnya itu. Yang ngambil jalurnya dia juga gitu-gitu sih. Harus diperketat. Itu mungkin yang bikin orang akhirnya jadi kayak berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, beratus kali untuk naik kendaraan umum. Harusnya ada hukuman yang fatal untuk orang yang ngambil jalur Transjakarta ya. Iya. Di hukuman mati harusnya mereka. Atau nggak bilang aja hukuman mati ujung-ujungnya seumur hidup gitu. Nah
Boleh tuh. Boleh tuh ya ampun. Untuk gertakan aja bang. Gertakan aja. Paling tidak takut duluan ya. Paling tidak takut duluan. Tapi si beliau kayaknya nggak takut tuh. Udah tahu dari awal. Beliau kayaknya udah tahu dari awal. Ya beliau maksudnya yang tadi orang yang nutupin Jakarta itu maksudnya. Betul. Itu kan beliau ya. Ya. Kalau beliau yang sana bukan sembarang beliau ya bang. Wah tidak. Waktu komen TikTok ya. Tidak bisa itu. Nah berikutnya nih bang, ini wanita di Sumatera Utara, Sumut, dia melemparkan sendal ke Pak Jokowi gitu. Kok berani dia? Orang mau bercanda aja takut kenapa dia ngelempar sendal ya. Ini adalah hal yang pengen banget dilakukan sama teman-teman di aksi Kamisan nih. Maksudnya mau ngasih merchandise Ando memang ke Pak, kasih sendal kayak lempar sendal Pak itu Crocs gitu maksudnya gitu. Bukan nyambit ya. Iya, mungkin. Jadi waktu itu relawan Bobi Nasution mencoba bersalaman dengan Jokowi. Oh, jadi kayaknya dia ini mau salaman tapi ditahan pas pampres. Dia bukan unsur membenci Pak Jokowi, bukan. Dia malah ngefans. Dia ngefans, pengen salaman. Tapi ditahan-tahan. Ditahan sama pas pampres. Nah, pertama pas pampresnya disiram air, abis baru dilempar sendal pas pampresnya. Gitu. Berarti dia emosinya ke pas pampres. Ke pas pampres, bukan ke Pak Jokowi. Dia malah pengen salaman ke Pak Jokowi gitu ya. Dia mendukung berarti ini. Iya, tapi memang dilema juga jadi pas pampres itu kan dia punya job desk untuk melindungi presiden ya. Betul. Dari segala macam. Jadi dia mungkin juga takut atau apa. Jadi dia dibatasi tapi ada orang yang mungkin pengen banget. Kapan lagi gitu lihat Pak Jokowi di depan mata dan mau salaman, dihalang-halangin sama orang yang cepak-cepak nggak jelas ini kan. Iya, bagi ibu ini ya. Maksudnya bagi ibu ini ya teman-teman ya. Iya, maksudnya gitu. Cepak-cepak nggak jelas nih. Iya. Cepaknya jelas cuman dilancep Mac. Mungkin dia mikir gitu kan. Mungkin begitu. Iya ya. Tapi katanya ternyata setelah diselidiki terus ngobrol sama ibu-ibu ini ternyata seperti biasa ujung-ujungnya mental health issue lagi. Dia mental health dia si ibu-ibu ini ternyata. Dia Gen Z juga nggak nih? Dia bukan, tapi memang kalau kita lihat memang dia pakai lanyard sih. Jadi mungkin masih ada irisan. Gitu. Masih ada irisannya mungkin. Pas dicek dia gangguan jiwa dan terlantar katanya gitu. Ya kan, memang ya mental. Ini lagi-lagi risiko mental health lagi nih. Iya, memang apa gangguan mentalnya kepada teman-teman Gen Z ini memang menurut saya mungkin karena Gen Z itu terlalu banyak hal yang dipikirin gitu. Gen Z terlalu banyak hal yang dipikirin. Iya, betul. Pakaian dipikirin, cara ngetik caption dipikirin. Nah, caption aja tuh sampai ada jasa nulis caption kan itu udah untuk effort mengurangi mental illness sebenarnya. Betul. Sampai yang saya tuh dengar podcast Anjur, ternyata itu ada istilahnya typing ganteng. Ada bang typing ganteng. Typing cantik, typing ganteng, caption maksudnya, ganteng. Sampai kau WhatsApp saja kau harus pikir typingmu ganteng dan tidak ganteng, cantik dan tidak cantik. Ya wajar kalau kau gangguan mental. Iya, typingnya benar. Iya kan, kalau kita nih yang kita pikirin cuman bayar listrik. Iya, ganteng atau cantik ya di sini aja langsung gitu kan. Nah, tapi typing ganteng, typing cantik dan typing red flag, typing fuckboy. Ada juga banyak gitu kayak typing yang red flag gitu. Itu kayak cowok-cowok yang misalkan nama cewek siapa ya? Misalnya Sinta misalkan. Sinta misalnya. Kayak kalau gue manggil Sinta tapi A-nya banyak di belakang, Sinta gitu. Fuckboy gue. Red flag itu. Red flag gitu. Atau kayak dia manggil gue Oza gitu. Terus gue kayak apa beb gitu, red flag. Langsung red flag. Kecuali gue emang lagi WhatsApp baby Romeo ya. Itu gak red flag. Nah, gitu itu gak red flag. Itu gak red flag. Yeah. Tapi apa harusnya kalau tidak red flag itu kita balasnya misalnya Hai Oza. Kita balasnya apa? Halo Sin. Nah gitu aman tuh. Itu typing ganteng dan tapi hak gue harus huruf kecil ya. Betul. Saya itu baru tahu kalau ternyata typing ganteng itu nggak boleh ada kapital. Nggak boleh ada kapital, harus kecil semua. Dan ketawa tuh nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lu alay. Itu udah red flag bang gitu. Nah bahkan cewek pun, tapi beberapa, kalau yang tadi mungkin masih bisa gue jelasin. Gue pernah ketemu sama konten kreator yang dia di TikTok cewek nih, dia ngebahas itu. Dia bilang misal gue tanya cewek nih kayak, udah makan belum? Kalau dia bilang udah, itu typing biasa. Kalau typing cantik tuh U-D-D-A gitu. Nah tuh gue gak bisa jelasin tuh. Udah padang dong itu mah. Atam buat siak gitu mah itu mah. Katanya itu typing cantik. Itu typing cantik. Udah gitu. Nah terus gue tanya kan. Wah,
Pantas kalian gangguan mental sumpah. Iya. Namanya Nia kalau nggak salah ceweknya. Nih emang apa bedanya udah sama udah gitu. Terus dia bilang kayak nadanya beda kak gitu. Kalau udah tuh udah gitu. Kalau udah tuh udah gitu katanya gitu. Bukan gue yang ngomongin itu. Oh ada manjanya. Udah. Iya, Udah. ada manjanya. Wah. Itu typing cantik dan typing ganteng gitu. Wah, Makanya saya sudah bingung masuk di dunia ini benar. Ada Sulit, lagi kan? yang feed Instagram. Fit Instagram estetik gitu. Rapi atau tidak. Nah tapi kadang tuh gitu susahnya bang. Dengan mungkin bukan tren ya, tapi kayak ini gue yakin typing ganteng lama-lama akan menjadi typing red flag gitu. Karena dulu fit Instagram rapi itu ganteng. Lama-lama karena banyak fuckboy yang begitu, sekarang red flag fit Instagram rapi. Kalau lu berantakan baru kayak wah lu orangnya real ya gitu. Malah kayak begitu. Oh kalau rapi sekarang anonim lu nih. Iya malah kayak gitu. Suka ngatain pemerintah nih pasti nih. Iya, Red gitu. flag. Red flag. Gila. Apalagi udah fitnya rapi, avatarnya Luffy Gear 5. Itu kan lebih ke penumpang KRL gitu maksudnya kan. Itu tuh agak Wah, susah tuh. Saya banyak banget sekarang menemukan orang yang profil Instagramnya Iya. Luffy Gear 5 banyak banget. Mungkin kalau yang memang nonton dari kecil oke lah. Tapi kadang tuh ada beberapa teman dia cuma nonton waktu Luffy berubah Gear 5 doang udah satu episode. Itu kan ya. Oda Sensei juga sebel pasti ngeliat penulis One Piece ya Dia kan. tidak tahu maksudnya orang ibaratnya dia naik mobil tuh langsung gigi 5 Langsung gitu. gigi 5. Orang kan udah dari gigi 1 gitu naiknya gitu. Gigi 5 gitu. mah Anda gelantungan namanya itu. Iya. Makanya gue tinggal menunggu waktu kapan typing ganteng ini menjadi typing red flag. Iya. Pasti akan kesana ujung-ujungnya. Ya itu teman-teman yang gangguan-gangguan. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Iya. Nanti kalian bisa gangguan mental, nanti takutnya kalian lempar pas pampres juga. Iya. Resikonya ke situ Iya, ujung-ujungnya. resikonya sampai ke pas pampres nih masalahnya nih. Iya sih, lu mikirin typing cantik lu pas pampers lewat kayak nah gitu. Itu. Typing aja lah untuk Gen Z ya. Iya. Typing aja lah. Nah berikutnya nih dari sepak bola nih bang. Sepak bola Indonesia. Jadi Indonesia ini runner up AFF U23 lawan Vietnam. Ya, saya kemarin saya tidak nonton, saya cuma lihat cuplikannya, bukan cuplikan juga, cuma lihat hasil berita live score Iya, doang. live score. Itu kalah penalti ya kita. Kalah penalti. Awalnya kita. 0-0 apa 1-1 apa gimana? Awalnya 0-0 ya, berapa? 0-0 ya kita ya. Oh, oke. Katanya banyak yang berargumen nih gara-gara wasitan nih karena ada momen kayak penonton pemain kita disikut terus nggak pelanggaran, terus ada yang offside tapi nggak offside ternyata gitu. Iya, saya lihat cuplikan yang disikut itu, memang itu sudah sangat parah karena bukan perebutan bola di udara ya. Iya. Kalau perebutan bola di udara mungkin naik sambil begini, Iya, masih mungkin. Tapi ini bolanya udah di line, dianya masih sikut. Iya, baru disikut. Itu sih harusnya merah ya. Harusnya merah, tapi emang VAR belum ada di sini. Apa udah ada sih? Gue juga nggak tahu juga. Nah, yang saya tahu AFF itu tidak masuk kalender FIFA. Oh, iya. AFF itu iya, jadi iya, apalagi AFF senior saja tidak masuk, apalagi yang U23. Apalagi U23. Nah, ya. mungkin karena tidak masuk kalender FIFA, jadinya mungkin juga tidak pakai VAR mungkin. Iya ya. Vietnam berarti akhirnya juara 1 dan ini lombanya di Indonesia ya? Enggak, di Thailand. Oh, di Thailand. Di Thailand. Iya, Memang iya, orang-orang Vietnam tuh dari namanya ngeselin gitu. Iya, dari namanya ngeselin ya. Nguyen gitu. Itu nama-nama yang ngeselin gitu kayak saya nggak tahu kenapa itu mungkin di Vietnam itu nama yang terkenal gitu lah Nguyen, ya. Iya. Ya, tapi di Indonesia itu nama ngeselin, Nguyen. Iya Nguyen ya. Nama-nama tampolan. Nguyen, apalagi Nguyen naik KRL nonton Gear 5 tuh. Iya. Itu udah mau typing lu gimana nggak ketolong kalau kayak gitu udah. Tapi emang bener yang yang nyikut tadi namanya Nguyen Hong Puk gitu namanya. Memang Nguyen ini. Memang itu, memang tampolan si Nguyen ini emang. Semoga next bisa juara 1 lah timnas. Ya, semoga next juara 1. Tapi lumayan lah U23 bisa sampai final dan kalahnya cuman penalti. Itu menurut saya itu kebanggaan. Itu udah juga mantap. sih. Ya. U23. Nanti siapa tahu di level seniornya jauh lebih keren. Gitu. Betul. Dan ya mereka nih termasuk ya Gen Z yang berprestasi lah ya. Mengharumkan nama bangsa ke Thailand gitu. Biasanya kan betul. Gen Z
gadget lain ke Thailand cuma buat foto-foto di kuil doang, story-story. Dan kayaknya gen-Z di timnas itu mereka tidak terpengaruh nih sama typing-typing ganteng. Iya. Karena captionnya mereka ada kok kapitalnya. Ada. Saya lihat captionnya mereka ada. di Instagram mereka ada kapitalnya. Yang penting juggling ganteng kalau mereka kayak. Ada juga tuh mungkin. Nah itu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut kita saksikan dulu pesan-pesan. This is my second account. As a buzzer, I attack people a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I don't have to think about captions because my post is only 0. I just need to copy and paste. What are you waiting for, good people? Join me and let's start a black campaign. Nah, berikutnya masih dari olahraga nih, e-sport Bang. Jadi tadi kita juara 2 di bola. Di AFF? AFF, tapi ternyata PUBG Mobile kita justru juara 1 di PMSL C-Fall 2023. Luar biasa. Ini berarti level Asia Tenggara? Asia Tenggara, pemain PUBG Mobile kita juara 1 mendapatkan hadiah 750 juta rupiah. Gokil. Luar biasa. Dia mengalahkan tim dari Thailand ya. Jadi juara 2-nya orang Thailand, kayaknya di situ-situ lagi nih. Iya. Berarti Thailand main PUBG juga lumayan jago juga ya. Lumayan jago juga mungkin ya. Yang saya tahu kayak Mobile Legends tuh kan yang jago Filipina tuh. Saingannya Indonesia selalu Filipina. Nah kemudian kalau di PUBG saingan kita ternyata Thailand. Nah ini kan perlombaannya di Thailand juga dari PUBG Mobile. Iya. Sebenarnya Free Fire juga mau berangkat lomba keluar. Terus? Pada belum punya paspor. Masih sibuk ngantri ini Google Play di Indomaret kayaknya. Iya benar-benar ngelihat metal detector masih panik gitu kayak waduh. Apa ini gue masih begitu kan. Akhirnya udah lo online aja lah Free Fire gitu. Bener. Kadang-kadang tuh HP-nya butek-butek tuh yang main Free Fire tuh. Makanya agak susah kan. Agak susah untuk Free Fire ke sana ya karena paspor belum punya. KTP juga pada belum punya tuh. Pas dibilang kayak ayo ngumpul di Terminal 3 nih, lu naik ini aja. Kereta bandara dari Duku Atas kan. Wah saya gak punya e-money. Ya gak jadi lagi. Harusnya dia tapi suatu saat pasti bisa lah Free Fire lah. Bisa. Karena tim e-sport kita ada juga cabang Free Fire kok. Iya, yang saya tahu. Kalau ini kan yang cabang PUBG ya, Alter Ego. Dan kayaknya e-sport tuh di kita rada-rada tingkat atas Bang. Mungkin kita bisa menjadi kayak Brazil di bola, kita di badminton dan e-sport gitu menurut Iya. Nah katanya pemain PUBG ini ketemu sama U23 di bandara Thailand, terus diledekin, perak tuh gitu. Gua dong juara 1. PUBG ini bos gitu. Kenapa ya yang Thailand ketemu di bandara? Kan mereka di situ-situ juga ya. Mereka mau kemana itu ya? Jangan-jangan PUBG Thailand merasa kalah nih, kemudian merasa kayak harus berguru. Iya. Mungkin dia pengen ketemu Mamat, soalnya Mamat jago banget PUBG, tapi di hutan. Wah itu bukan PUBG. Iya. Itu chicken dinnernya agak susah kalau itu ya. Iya. Orang yang lain PUBG di HP, Mamat juga di HP, tapi HP-nya hutan Papua. Terlalu real Bang Mamat, terlalu real itu. Iya. Jangan Mamat. Itu mah tidak ada kejuaraannya itu mah. Iya. Main di HP aja udah cukup. Main di HP aja. Nah, oke, berikutnya tentang judi online Bang. Jadi ternyata judi online di sini tuh emak-emak sampai anak SD udah ikutan. Dan perputarannya itu sampai triliunan rupiah. Betul. Ya kan? Perputaran judi online itu puluhan triliun rupiah. Perputarannya ya. Sorry. Judi online dan pinjol ini kan mereka sehati nih. Iya, satu visi misi lah bisa dibilang. Iya, ibarat Wibu dan Tas Asar tadi. Iya. Judi online sama pinjol. Iya, mereka. Nah, putaran pinjol itu juga puluhan triliun, sama seperti si judi online, puluhan triliun juga gitu. Puluhan triliun rupiah. Kemudian ya? diikuti sama ibu-ibu juga ya. Sampai ibu-ibu sama anak-anak ikutan juga. Mungkin mereka pikir itu Candy Crush kali. Oh iya, salah ya. Iya. Ya, nak, mama main kok. Lama-lama rekening mama ludes ya. Iya. Ini main apa nih sih? Pokopang aja deh, Pokopang. Mungkin mereka nggak tahu sebenarnya, bukan mereka emang mau berjudi gitu ya. Mungkin juga mungkin juga. Ya, mungkin ketika mereka muter itu harus pakai saldo atau apa gitu. Iya. Akhirnya mereka ngisi saldo, ternyata itu judi online. Itu judi online. Iya sih. Tapi kalau misalnya perputarannya triliunan Bang, harusnya dia bisa bantu utang negara juga kan sebetulnya. Iya, harusnya sih. Siapa tahu ternyata utang kita lunaskan kredivo gitu misalnya ternyata kan. Iya, tapi kan nggak, kayaknya sebelum bisa ke negaranya
Udah dihabisin buat bayar-bayar artis-artis buat promo. Aduh. Oh, iya. Gede-gede pasti itu ya. Gede banget. Itu kan yang ngepromoin juta-juta followers. Iya sih. Semua yang udah tingkat atas semua. Iya, itu nggak mungkin per post 10 juta nggak mungkin nih. Nah ini pertanyaan dari tim BAP agak nyebelin nih Bang nih. Mungkin gak sih judi online merambah orang-orang ke pemerintahan gitu? Ke eksekutif saya nggak tahu ya, tapi legislatif kan sudah tuh. Candy Crush. Ya, itu Candy Crush ya. Itu Candy Crush ya. Udah gitu mainnya pakai tape lagi. Pakai tape apa pakai HP sih? Pakai tape ya, gede banget. Maksud saya minimal lu pakai iPhone 13 yang nggak Pro Max, jadi agak kecil kan. Iya. Kayaknya beginilah. Iya kan. Iya. Maksudnya sepenting apa, setakut salah nge-swipe apa sampai kau harus pakai tab gitu. Dan itu kalau nggak ke Gap kayaknya dia minggu depannya mau bawa PC kalau nggak salah. Dia kayak, ini belum ada yang nyadar nih gitu. Emang nantang sih ibu itu ternyata ya. Besok-besoknya kursi DPR jadi kursi gaming tuh. yang tinggi ya. Iya, yang tinggi. Nah berikutnya nih viral foto dari Al Nassr Bang, dari Liga Saudi. Tim Ronaldo. Jadi ternyata di ruang gantinya Ronaldo itu pakai kursi kondangan gitu. Bahkan di bawahnya ada mangkok kambing guling gitu. Piringnya ada piring rotan. Sama gelas Fanta nggak dingin gitu. Dingin nggak terlalu tapi nggak normal juga gitu, masih agak tipis. Agak tipis. Sama sodanya udah agak hilang sedikit banget, saya masih ada gitu. Sedikit ya. Nah ini viral nih. Ruang pemain, ruang ganti pemain ini ya. Tapi emang lumayan parah sih Bang tuh bangku begini nih. Iya, ruang ganti pemain. Bangku ketawa klub aja pas gue jaga tiket lebih bagus dari ini loh. Kenapa dia nggak bisa renov itu menjadi tempat ruang ganti seperti layaknya stadion Eropa ya, yang kursinya kayak kursi-kursi Ferrari tuh. Benar ya, kayak gitu. Yang ada lokernya langsung, yang bahkan di lokernya udah ada tulisan 7 Ronaldo siapa gitu. Kalau yang kita lihat kan pasti kan ini loker pintunya ketutup terus jersey pemain ditaruh di situ kan. Betul. Nah ini jersey diselangkutin di leher bangku begini. Betul. Ya, ibarat anak e-sport yang udah kepanasan gitu. Di kursi gamingnya dia taruh tuh bajunya, udah nggak pakai baju, udah kayak gitu-gitu. Dan lantainya juga agak-agak marmer warteg gitu ya Bang itu. Kotak-kotak konsep apa yang pengen ditawarin sama Arab Saudi dengan kursi gaya kayak gini. Ini sih bukan konsep. Mungkin ini konsep zuhud. Konsep zuhud. Maksudnya tidak bersombong-sombong di dunia. Membumi. Jadi mungkin mikir kayak Ronaldo nih datang udah pakai mobil 2 pintu, sepatunya keren apa segala macam. Ini kita kasih biar dia ingat bahwa banyak orang susah gitu. Benar. Mungkin. Jadi abis Ronaldo ngegolin, dia mau ngajak tos temennya diem doang gitu. Kenapa bro? Gol yang sesungguhnya itu di akhirat nanti Ron. Betul. Mungkin gitu kan. Betul. Kita nggak tahu. Kemenangan sesungguhnya itu nanti di padang mahsyar. Iya. Gitu. Gitu mungkin. Pas dia protes ke wasit kayak wasitnya nggak terima kan. Udah tenang aja. Wasit yang adil hanya Tuhan. Iya. Gitu kan. Gitu. Bagus sih. Bagus. Jadi konsepnya Al Nassr mungkin nih. Kalau ditanyakan konsep apa yang ditawarkan, mungkin konsep zuhud, konsep tidak bersombong-sombong di dunia gitu. Sederhana. Ya. Bagus lah itu. Gitu. Nah berikutnya nih kembali ke Amerika lagi Bang. Jadi ada yang namanya surrogate wife di sana. Ini istilah yang saya baru tahu nih. Jadi apaan? Ini istri yang mengganti dia dapat bayaran untuk memuaskan suami yang kesepian gitu. Jadi dengan bayaran dia nih lajang. Dia lajang. Nah, dia menawarkan untuk mengganti peran seorang istri dari seorang suami gitu. Betul. Nah, jadi dia punya 111.000 followers. Nah, kata dia dengan senang hati memenuhi kebutuhan emosional pelanggannya yang menikah, namun istrinya tak mau melakukan hal-hal yang disukai suaminya. Misalkan suaminya pengen, kamu pakai baju Sailor Moon dong. Iya, istrinya nggak mau. Istrinya nggak mau. Akhirnya si surrogate wife ini datang pakai baju Sailor Moon. Sailor Moon, saya mau memuaskan kamu dengan baju Sailor Moon. Iya, gitu. Mungkin letaknya juga istrinya itu, mungkin istrinya mau pakai baju Sailor Moon, tapi
istrinya itu lebih ke Majin Buu. Oh. Jadi kayaknya saya nggak cocok deh Sailor Moon deh kayaknya. Saya Majin Buu bisa nih. Nah akhirnya dan suaminya bilang kalau kau Majin Buu ya nggak mau deh saya gitu. Suami juga tadi masih bilang kayak Majin Buu yang mana dulu nih? Karena kan ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang kecil kan. Iya. Kalau kamu jadi Majin Buu, aku siap-siap beli wig Bezita mungkin gitu. Iya. Sebetulnya. Nah, jadi effort lagi akhirnya dia pakai surrogate wife. Nah tapi dia dengan kayak gitu tadi, mungkin kita mikirnya kayak boleh juga ya, tapi bayarannya 457,6 juta rupiah. Cuman untuk dia tadi 400 juta. 400 juta. 450 juta. Pakai baju Sailor Moon doang datang-datang nih. Buat apa kan sebenarnya kalau dipikir-pikir? Wow. Kayak gitu. Ini mah istilah keren doang, ini mah open BO ya istilahnya ya. Kalau di kita mah open BO ini mah. Sebetulnya sama ya. Hampir sama, mirip-mirip. Iya sih. Open BO tuh kayaknya bisa deh minta pakai kostum, bisa nggak sih? Bisa lah ya. Bisa. Berarti kalau bayar 450 juta kayaknya orang yang open BO mau pakai kostum. Iya benar. Iya juga ya. Iya, pakai kostum dinas kebersihan dong. Mau dia. Nah, tapi ternyata dia biarpun mahal, dia nggak selalu dia nggak kayak open BO, dia nggak harus ngapa-ngapain sama kliennya. Katanya dengan salah satu klien, saya hanya membuat makan malam sambil menemani dia teleponan dan kami menonton film bersama gitu. Dia cuma masak, nemenin telepon terus nonton film nih dapat 450 juta dia. Nggak diapa-apain sama si suaminya itu. Wow. Itu pria-pria kesepian di US tuh kayak begitu. Kayaknya banyak banget orang kaya yang sudah tidak tahu lagi cara menghabiskan uang kayaknya. Iya, sampai gue perlu suruh get wife nih buat nemenin gue teleponan. Lu aja udah teleponan, harusnya lu gak perlu temen lagi ya. Maksud saya kalau kau punya uang 450 juta ya, tidak perlu kau bayar surrogate wife ini gitu. Kau pergi aja ke event-event wibu gitu. Banyak banget gitu. Yang Sailor Moon ada, Dragon Ball ada, Luffy nggak pakai baju ada, Zoro ada. Lengkap. Terserah tuh, tinggal pilih tuh. Lengkap. Oke, sebelum lanjut kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut. Telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Kenapa nih? Saya nggak tahu, gue lagi butuh duit banget. Lu kenapa ada masalah keluarga? Bukan. Oh, mau nikah sama cewek lu? Bukan, ini lebih penting lagi. Gue lagi pengen nongkrong sama kakek Zeus, sudah lama nggak silaturahmi. Bro, pinjam duit kok ke temen zaman sekarang. Terus? Kan bisa, ada kita. Dana bisa cair kapanpun. Ya bentar temen lu sama keluarga lu diteror biasanya. Tapi ini bisa cair sekarang. Gak apa-apa. Oke, Bang Abdur, tadi itu berita terakhir dan kita tuh ada weekly recommendation istilahnya kalau di sini. Jadi Bang Abdur boleh merekomendasikan entah tontonan atau lagu atau makanan atau apapun yang lagi Bang Abdur suka terhadap netizen dari USS ini. Nah, tapi sebelumnya kita ingin mempromosikan dulu stand up comedy spesial dari Bang Abdur, Black Camping ya Bang ya? Iya, Black Camping. Ini tour 12 kota mulai dari 21 Oktober nanti mulai dari Makassar, kemudian berturut-turut ya. Saya tidak hafal urutannya, tapi kota-kotanya itu kota pertama Makassar, lalu nanti ada juga Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Lampung, kemudian Bandung, Bogor, Jogja, Semarang, Surabaya, Denpasar, kemudian terakhir di Jakarta 13 Januari 2024. Oh, finalnya 13 Januari 2024. Ya, kemudian tiketnya bisa didapatkan di abdurarsyad.com. Oh, abdurarsyad.com. Abdurarsyad.com. Nah, Black Camping ini dari judulnya Black Camping dan flyernya juga duduk di perkemahan gitu kan? Iya. Ini apa nih Bang nih nanti nih pertemaannya apa? Pertemaannya tentang menyambut politik 2024 gitu. Awalnya namanya pengen Black Campaign, cuman kayak terlalu provokatif untuk tour yang dijalankan di saat masa-masa kampanye gitu. Jadi dikira serius takutnya ya. Dipikirnya kita akan membuat sesuatu yang aneh gitu. Jadi kita bikin jadi Black Camping, membicarakan politik dengan slow aja gitu. Biar kita menghadapi pemilu ketawa-tawa aja deh gitu. Iya. Kayak gitu. Ini ada irisan dengan materi di Stand Up Fest juga kah? Ada di Stand Up Fest itu cuplikannya 7 menit lah di Stand Up Fest yang saya keluarkan itu. Nanti sekitar 1 jam lebih lah ya. Nanti kurang lebih 1 jam, insya Allah mudah-mudahan bisa 1 jam lebih gitu. Nanti sementara sekarang
saya lagi promo ini saya jadi masih menulis belum tahu. Belum selesai sebetulnya. Ya. Kayaknya Wibu Tas Aser bagus tuh untuk masuk materi kayaknya. Karena mereka kan daftar pemilih juga masuk tuh. Iya. Teman-teman Gen Z ini akan memilih juga. Mungkin ini pemilu pertamanya mereka juga gitu. Nah kan maksudnya capres juga harus perhatiin tuh kalau dia nulis billboard typingnya udah gampang apa belum. Betul, ya kan? jangan kapital semua. Iya makanya gitu. kayak orang tua ngomel kalau bagi Gen Z ya kan. Iya kayak dimarahin orang tua. Udah Bang. fotonya orang tua, kapital semua, ya orang tua ngomel. Terus capres pilihan Wibu juga kan kita harus mikir nih ya kan, apa kepentingan Wibu yang capres bisa sediakan. Betul. Karena Wibu kan banyak selama ini nggak ada yang mikirin mereka kan untuk berkampanye gitu kan. Iya, apakah di kampanyenya bisa mendatangkan Oda Sensei? Iya, atau platform nonton anime yang proper dan legal dan murah misalnya. Jadi mereka nggak perlu. Kan mereka tuh nontonnya bukan dari Netflix, bukan. Maksudnya kalau Wibu-Wibu tadi yang di MRT itu pakai Netflix. Tapi kalau yang di KRL kan layar kartun 121.co.id apa yang nggak jelas gitu kan. Mungkin. Nah itu untuk nonton satu episode harus ngelewatin 4 iklan dulu tuh. Kasihan Wibu. 4 iklan bukan di tab yang sama, di new tab Iya, itu tuh. Jadi kasihan juga. Dan kita harus ingat handphone mereka baru 2 tab udah nge-lag gitu kan. Iya, itu dia. Nah, kalau ada capres yang bisa menawarkan. Kami bikin streaming legalnya, gratis, apanya? Ya, misalkan streaming legalnya di menkominfo.go.id misalkan. Ya, di situ ada Wibu, ada anime gratis atau apa gitu. Udah Wibu akan memilih capres itu. Pasti akan harus dipikirkan juga nasib mereka ya. Nah, ada ini Bang, opener atau siapa? Openernya ada 5. Kita tayang kapan ya ini ya? Kita tayang nih deket-deket ini. Oh, udah bisa lah. Openernya ada saya 5 apa 6 ya? Bonar Manalo, Rizky Teguh, Nuri. Oh iya, Nuri. Nice. Kemudian siapa? Dev Kobun, anak stand up Indo Bandung. Dev Kobun, oke. Dev Kobun. Kemudian satu lagi Duik ya. Yang Jakarta sih ya Bang? Yang Jakarta nanti kayaknya Ristek dan Nuri. Ristek dan Nuri ya. Oh ya. Biasanya Ristek biasanya sorry. Ristek dan Dev Kobun, sorry. Oh, Ristek dan Dev Kobun. Si Bonar di Bonar di Banjarmasin dan Balikpapan. Oh, 2 kota ya. Nuri juga 2 kota juga. Nuri, ya kan? Sorry, Bonar Surabaya dan Pasar. Nuri di Bali ya, Bonar ya. Ya, Nuri di Bogor dan Bandung. Oh, menarik tuh. Dia mau dibawa keluar kota, takut naik pesawat katanya. Siapa Nuri? Oke. Nah, ini makanya dia nggak bisa juga tuh. Mungkin dia main Free Fire juga, mungkin nggak bisa ngikut juga dia. Iya. Naik pesawat takut dia. Nggak apa-apa Nuri, nggak usah takut lah. Saya nggak tahu awalan Free Fire. Awalan Free Fire tuh terjun dari pesawat nggak sih? Terjun juga padahal. Terjun juga. Tapi untuk pesawat beneran agak takut gitu. Mungkin bisa dicoba dengan naik helikopter Gemu Famira dulu. Teman-teman Free Fire itu. Oke, wah menarik ya. Lihat Bonar bahas politik kayaknya jarang-jarang juga kita nih. Iya, jarang-jarang. Nah, Bang Abdul ada rekomendasi kepada netizen USS Fit? Kepada netizen USS Fit, kalau saya mau rekomendasikan ya, saya itu kalau di daerah Jaksel sini saya apa ya? Semua orang ini boleh makanan boleh. Makanan jarang juga di sini nih yang rekomen nih. Saya merekomendasikan, ya walaupun sudah direkomendasikan oleh banyak orang juga, cuman saya suka sekali nih kopi tuku susu gula aren gitu. Kopi tuku susu gula aren. Ya, itu saya suka sekali. Itu kayak semua orang udah mencoba. Iya, semua orang udah tahu ya, semua orang udah tahu juga. Tapi saya suka banget gimana ya? Mungkin foundernya Kopi Senja tuh Tuku. Kalau nggak ada dia nggak ada tuh semua tren-tren. Ya nggak sih, Tuku tuh yang awal kan? Iya kayaknya ya. Tuku Fatmawati. Dia yang bikin. Iya. Itu satu-satunya menurut saya. Iya. Ini pribadi saya. Menurut saya itu satu-satunya yang Pak Jokowi jujur itu. Hah? Emang Kopi Tuku memang seenak itu. Oh, ya. Hal lain? Ya nggak tahu. Mungkin hal lain kan saya belum tahu. Iya, maksudnya. Misalkan kayak Pak Jokowi bilang kayak beliau pakai jaket hitam, bukan hitam putih, merah putih yang ada Indonesianya. Misalkan kalau beliau bilang itu bagus, nah saya belum tahu karena saya belum pernah beli dan belum pernah coba. Tapi yang saya sudah verifikasi langsung, ketika Pak Jokowi bilang Kopi Tuku itu kopi bagus, enak, memang enak. Itu memang jujur. Memang enak. Ya. Nah jadi itu maksud saya bukan Pak Jokowi tidak jujur, bukan. Maksudnya itu kejujuran yang saya sudah
verifikasi. Kan Bawa kalau kopi kayak tuku. 10 juta lapangan kerja, dolar tembus 10.000 rupiah, Ya, kan saya gitu. tidak tahu. Itu saya tidak tahu. Ya, Itu belum tahu saya. Oke, terima kasih Bang Abdur. Ya. Sudah main ke USS Fit. Sama-sama, Oza. Thank you juga. Nanti sampai jumpa di BB berikutnya. Bye bye.